perbandingan trigonometri sudut berelasi di berbagai kuadran. Kita mulai dengan pengertian kuadran. Apakah yang disebut dengan kuadran? Perhatikan bahwa sumbu-sumbu pada sistem koordinat kartesius membagi bidang menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Yang tiap bagian disebut dengan kuadran. Jadi ada 4 kuadran. Ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran yang keempat. Sebuah sudut dikatakan sebagai sudut di kuadran pertama jika nilainya atau besarnya lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 90 derajat. Sekarang kita akan menentukan perbandingan trigonometri untuk sudut di kuadran pertama. Andaikan ada titik P yang berkoordinat x, y di kuadran pertama, kemudian kita buat ruas garis OP, yaitu ruas garis yang menghubungkan antara titik P dan titik pusat koordinat. Sudut yang dibentuk oleh ruas garis OP dan sumbu x positif kita beri nama sudut alfa. Selanjutnya kita buat sebuah segitiga siku-siku OP aksen P yang siku-siku di P aksen. Maka pada segitiga siku-siku ini panjang OP aksen adalah X, kemudian panjang PP aksen adalah Y, dan panjang OP kita beri nama R, yang nilainya kalau dihitung menggunakan teorema Pythagoras, nilai R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi, jika alfa sudut di kuadran pertama, maka berlaku sin alfa sama dengan Y per R, kemudian cos alfa sama dengan X per R, dan tangen alfa sama dengan Y per X. Untuk setiap titik pada kuadran pertama, nilai X bernilai positif, kemudian Y bernilai positif, dan R selalu positif. Maka untuk sin alfa, nilainya adalah Y-nya bernilai positif, R-nya juga bernilai positif. Jadi, sin alfa bernilai positif. Untuk cos alfa, X-nya bernilai positif, R-nya bernilai positif, maka cos alfa juga bernilai positif. Demikian juga untuk tangen alfa, Y-nya bernilai positif, X-nya juga bernilai positif, maka tangen alfa bernilai positif. Jadi, kesimpulannya, semua perbandingan trigonometri di kuadran pertama bernilai positif. Kita lanjutkan dengan menentukan perbandingan trigonometri untuk sudut penyiku. Perhatikan segitiga siku-siku ini. Jika ini adalah sudut alfa, maka penyiku dari sudut alfa adalah sudut yang nilainya 90 min alfa. Dalam segitiga siku-siku ini, inilah penyiku dari sudut alfa. Jika sudut ini kita ambil sebagai patokan, maka untuk sudut 90 min alfa ini berlaku sin 90 min alfa, sin sudut ini, nilainya adalah X per R. Kemudian cos dari sudut ini nilainya sama dengan Y per R, dan tangen dari sudut ini nilainya sama dengan X per Y. Sekarang kita bandingkan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut alfa dan penyikunya. Ternyata sin alfa nilainya sama dengan Y per R, sama dengan cos 90 min alfa yang nilainya juga Y per R. Kemudian cos alfa yang nilainya X per R, nilainya sama dengan sin 90 min alfa sama dengan X per R. Dan tangen alfa yang nilainya sama dengan Y per X. Kemudian perhatikan yang di sini, tangen 90 min alfa nilainya sama dengan X per Y. Jadi tangen 90 min alfa
nilainya adalah kebalikan dari tangen alfa. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa sin alfa itu sama dengan cos 90 min alfa, kemudian cos alfa sama dengan sin 90 min alfa, dan tangen alfa sama dengan kotangen 90 min alfa. Ini kesimpulannya, sin 90 min alfa sama dengan cos alfa, cos 90 min alfa sama dengan sin alfa, dan tangen 90 min alfa sama dengan kotangen alfa. Contohnya, jika sin 20 derajat sama dengan A, hitunglah nilai dari sin 70 derajat kali cos 20 derajat ditambah tangen kuadrat 70 derajat. Yang diketahui adalah sin 20 derajat sama dengan A. Yang ditanyakan, sin 70 derajat kali cos 20 derajat ditambah tangen kuadrat 70 derajat. Jadi, kita harus menghubungkan antara sudut 70 derajat dan sudut 20 derajat. Kita tahu bahwa 70 derajat adalah penyiku dari sudut 20 derajat. Karena 70 derajat ditambah 20 derajat sama dengan 90 derajat yang merupakan sudut siku-siku. Jadi, sin 70 derajat kita ubah menjadi cos 90 min 70 derajat. Yang ini tetap. Kemudian tangen kuadrat 70 derajat kita ubah menjadi kotangen kuadrat 90 min 70 derajat. Maka bentuknya menjadi cos 20 derajat kali cos 20 derajat ditambah kotangen kuadrat 20 derajat. Atau sama dengan cos kuadrat 20 derajat ditambah kotangen kuadrat 20 derajat. Sekarang kita akan menentukan nilai dari cos 20 derajat dan kotangen 20 derajat dengan menggunakan sinus 20 derajat yang diketahui. Caranya adalah sebagai berikut. Kita buat sebuah segitiga siku-siku. Kemudian kita ambil salah satu sudutnya, nilainya sama dengan 20 derajat. Sin 20 derajat nilainya sama dengan A. Berarti sisi depan adalah A, kemudian sisi miring sama dengan 1. Maka panjang yang di sini, sisi samping, itu adalah akar 1 min A kuadrat dengan menggunakan teorema Pythagoras. Dari sini, kita bisa menentukan bahwa cos 20 derajat nilainya sama dengan akar 1 min A kuadrat dibagi 1. Dan kotangen 20 derajat nilainya sama dengan akar 1 min A kuadrat dibagi A. Jadi bentuk ini berubah menjadi ini. Ini adalah cos 20 derajat dikuadratkan. Yang ini adalah kotangen 20 derajat dikuadratkan. Hasilnya sama dengan, jika ini dikuadratkan, hasilnya sama dengan 1 min A kuadrat. Sedangkan jika ini dikuadratkan, hasilnya sama dengan 1 min A kuadrat per A kuadrat. Kita samakan penyebutnya. Yang ini kita kalikan dengan A kuadrat. Maka hasilnya A kuadrat kali 1 hasilnya A kuadrat. A kuadrat kali min A kuadrat hasilnya min A pangkat 4. Yang ini tetap. Kemudian A kuadrat dikurangi A kuadrat 0. Maka hasil yang ini sama dengan 1 min A pangkat 4 per A kuadrat. Inilah nilai dari sin 70 derajat kali cos 20 derajat ditambah tangen kuadrat 70 derajat. Perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran yang kedua. Sudut yang terletak di kuadran kedua, nilainya atau besarnya itu antara 90 sampai 180 derajat. Perhatikan titik P yang terletak di kuadran yang kedua dengan koordinat X, Y. Ini adalah ruas garis OP
yaitu ruas garis yang menghubungkan antara titik P dan titik pusat koordinat yang panjangnya sama dengan R. Sudut antara sumbu X positif dan garis OP kita beri nama sudut beta. Maka jika sudut beta ada di kuadran kedua, berlaku sin beta sama dengan Y per R, cos beta sama dengan X per R, dan tangen beta sama dengan Y per X. Untuk sin beta, di kuadran yang kedua, nilai Y bernilai positif, kemudian nilai R selalu positif, maka sin beta bernilai positif. Kemudian cos beta, nilai X adalah negatif, nilai R-nya positif, maka cos beta bernilai negatif. Dan tangen beta, nilai Y bernilai positif dan X bernilai negatif, maka tangen beta bernilai negatif. Jadi, perbandingan trigonometri di kuadran kedua yang bernilai positif adalah sinus. Kita teruskan dengan perbandingan trigonometri sudut lurus. Perhatikan pada gambar ini. Ini adalah sudut beta. Kalau kita ambil sudut yang ini sama dengan alfa, nilai alfa yang kita ambil antara 0 derajat sampai 90 derajat, maka sudut beta dapat dinyatakan sebagai 180 derajat min alfa. Sudut beta tersebut dinamakan dengan pelurus dari sudut alfa, karena alfa ditambah beta nilainya sama dengan 180 derajat atau sudut lurus. Sekarang, sin beta yang nilainya sama dengan Y per R berubah menjadi sin 180 derajat min alfa yang nilainya juga sama dengan Y per R. Kemudian cos beta berubah menjadi cos 180 derajat min alfa, nilainya tetap X per R. Dan tangen beta berubah menjadi tangen 180 derajat min alfa, nilainya tetap Y per X. Perhatikan, sudut beta nilainya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Berarti sudut beta ada di kuadran yang kedua. Kemudian sudut alfa nilainya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Berarti sudut alfa nilainya terletak di kuadran yang pertama. Sementara sudut beta dapat dinyatakan sebagai 180 derajat min alfa. Sekarang kita akan membandingkan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 180 derajat min alfa dengan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut alfa. Yang pertama, untuk sin 180 derajat min alfa, nilainya sama dengan Y per R bernilai positif. Sedangkan sin alfa, nilainya sama dengan Y per R juga bernilai positif. Dari sini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa sin 180 derajat min alfa, nilainya sama dengan sin alfa. Yang kedua, cos 180 derajat min alfa, nilainya sama dengan X per R bernilai negatif. Sedangkan cos alfa, nilainya sama dengan X per R bernilai positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa cos 180 derajat min alfa, nilainya sama dengan min cos alfa. Yang ketiga, tangen 180 derajat min alfa, nilainya sama dengan Y per X bernilai negatif. Sedangkan tangen alfa, nilainya sama dengan Y per X bernilai positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa tangen 180 derajat min alfa, nilainya sama dengan min tangen alfa. Kita ulangi kesimpulannya. Yang pertama, sin 180 derajat min alfa, nilainya sama dengan sin alfa. Yang kedua, cos 180 derajat min alfa, nilainya sama dengan min cos alfa. Dan yang ketiga, tangen 180 derajat min alfa, nilainya sama dengan min tangen alfa.
kita lanjutkan dengan contoh yang pertama. Hitunglah nilai dari cos 120 derajat kali sin 150 derajat dibagi tangen 135 derajat. Sudut 120 derajat, 150 derajat, dan 135 derajat terletak di kuadran yang kedua. Maka, untuk cos 120 derajat, nilainya sama dengan min cos 180 dikurangi 120 derajat. Kemudian untuk sin 150 derajat, nilainya sama dengan sin dari 180 dikurangi 150 derajat. Dan nilai dari tangen 135 derajat, nilainya adalah min tangen 180 dikurangi 135 derajat. Sama dengan min cos 60 derajat kali sin 30 derajat dibagi min tangen 45 derajat. Untuk cos 60 derajat, nilainya adalah setengah. Sin 30 derajat, nilainya juga setengah. Dan tangen 45 derajat, nilainya adalah 1. Maka bentuk ini, jika dihitung, hasilnya adalah min setengah kali setengah dibagi min 1. Hasil akhirnya sama dengan 1/4. Contoh yang kedua, diketahui tangen alfa sama dengan 1/3. Dengan alfa sudut di kuadran pertama. Hitunglah nilai dari kotangen 180 derajat min alfa ditambah tangen 90 derajat plus alfa. Baik, yang pertama kita hitung terlebih dahulu kotangen dari 180 derajat min alfa. Nilainya sama dengan 1 per tangen 180 derajat min alfa. Ini adalah rumus tangen untuk kuadran yang kedua. Hasilnya sama dengan min tangen alfa. Sementara tangen alfa nilainya sama dengan 1/3. Maka bentuk ini nilainya sama dengan 1 dibagi min 1/3 atau sama dengan min 3. Jadi kotangen 180 derajat min alfa hasilnya sama dengan min 3. Yang kedua, menghitung tangen 90 derajat plus alfa. Bentuk 90 derajat plus alfa ini kita ubah menjadi 180 derajat dikurangi 90 derajat ditambah alfa. Kita ubah lagi bentuk ini menjadi 180 derajat dikurangi 90 derajat min alfa. Ini menyatakan rumus untuk kuadran yang kedua, nilainya sama dengan min tangen 90 derajat min alfa. Ini merupakan rumus untuk sudut penyiku yang hasilnya sama dengan min kotangen alfa. Jadi, tangen 90 derajat plus alfa sama dengan min kotangen alfa, kebalikan dari ini, min kebalikan dari ini, hasilnya sama dengan min 3. Jadi, kotangen 180 derajat min alfa ditambah tangen 90 derajat plus alfa, nilainya sama dengan min 3 dikurangi 3 atau sama dengan min 6. Perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran ketiga. Sudut alfa terletak di kuadran ketiga jika nilainya antara 180 derajat sampai 270 derajat. Andaikan ada sebuah titik P yang berkoordinat x, y terletak pada kuadran yang ketiga. Kemudian ini adalah ruas garis OP dengan panjang R. Sudut yang dibentuk oleh sumbu X positif dan garis OP adalah sudut beta. Jadi, beta sudut di kuadran yang ketiga, maka berlaku sin beta sama dengan y per r, cos beta sama dengan x per r, dan tangen beta sama dengan y per x. Di kuadran yang ketiga, nilai x bernilai negatif, sedangkan y bernilai negatif,
dan R selalu positif. Maka untuk sinus beta nilainya adalah negatif dibagi positif bernilai negatif. Kemudian untuk cos beta nilainya adalah negatif dibagi positif, jadi bernilai negatif. Kemudian untuk tangen beta nilainya adalah negatif dibagi negatif, maka bernilai positif. Kesimpulannya, perbandingan trigonometri di kuadran ketiga yang bernilai positif adalah tangen. Perhatikan gambar yang ini. Andaikan kita ambil sudut yang ini sebagai alfa, maka sudut beta dapat dinyatakan sebagai 180 derajat plus alfa. Maka sin beta berubah menjadi sin 180 derajat plus alfa, nilainya adalah Y per R. Kemudian cos beta berubah menjadi cos 180 derajat plus alfa, nilainya tetap X per R. Dan tangen beta berubah menjadi tangen 180 derajat plus alfa, nilainya tetap Y per X. Jika diperhatikan, nilai alfa itu besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Sedangkan nilai beta besarnya antara 180 derajat sampai 270 derajat. Dan beta dapat dinyatakan sebagai 180 derajat plus alfa. Sekarang kita akan membandingkan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 180 derajat plus alfa dengan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut alfa. Yang pertama untuk sinus, perhatikan bahwa sinus 180 derajat plus alfa nilainya sama dengan Y per R. Kemudian sinus alfa nilainya juga sama dengan Y per R. Cuma untuk sinus yang ini bernilai negatif, sedangkan sinus yang ini bernilai positif. Jadi sinus 180 derajat plus alfa nilainya sama dengan min sin alfa. Yang kedua untuk kosinus 180 derajat plus alfa nilainya sama dengan X per R. Kemudian kosinus alfa nilainya juga sama dengan X per R. Untuk kosinus yang ini bernilai negatif, sedang yang ini bernilai positif. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa kosinus dari 180 derajat plus alfa sama dengan min cos alfa. Yang ketiga untuk tangen 180 derajat plus alfa nilainya sama dengan Y per X. Kemudian tangen alfa nilainya juga sama dengan Y per X. Kedua-duanya sama-sama bernilai positif. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa tangen 180 derajat plus alfa nilainya sama dengan tangen alfa. Sekarang kita ulangi kesimpulannya. Yang pertama adalah sinus 180 derajat plus alfa sama dengan min sin alfa. Kemudian cos 180 derajat plus alfa sama dengan min cos alfa. Dan tangen 180 derajat plus alfa sama dengan tangen alfa. Contoh yang pertama, diketahui sin X sama dengan sepertiga dengan X sudut tumpul. Yang dimaksud dengan sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Jadi sudut tumpul adalah sudut yang terletak di kuadran yang kedua. Dan diketahui cos Y sama dengan min 2 per 3 dengan Y sudut di kuadran ketiga. Hitunglah nilai dari cos X dibagi tangen Y ditambah sinus Y. Kita akan menghitung nilai yang ini. Jadi kita membutuhkan nilai cos X, tangen Y, dan sinus Y. Sementara yang diketahui adalah sin X dan cos Y. Jadi untuk menghitung cos X, kita tentukan dari sin X yang diketahui,
Kemudian nilai tangen Y dan nilai sinus Y dapat dihitung dari kosinus Y yang diketahui. Yang pertama, kita akan menghitung nilai cos X terlebih dahulu. Caranya adalah sebagai berikut. Kita buat sebuah segitiga siku-siku. Kemudian diambil salah satu sudutnya sama dengan X. Diketahui sin X sama dengan sepertiga. Sin X sama dengan sepertiga berarti panjang sisi depan sama dengan 1 dan panjang sisi miring sama dengan 3. Maka panjang sisi yang ini, sisi samping, itu sama dengan akar 9 dikurangi 1. Jadi 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat atau akar 8, yang jika disederhanakan hasilnya sama dengan 2 akar 2. Dari sini kita bisa menentukan nilai cos X adalah 2 akar 2 per 3. Tetapi harus diingat bahwa X itu terletak di kuadran yang kedua. Dan di kuadran yang kedua, nilai kosinus bernilai negatif. Jadi, cos X nilainya adalah min 2 akar 2 per 3. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai tangen Y dan sinus Y dengan menggunakan kosinus Y yang diketahui. Kita buat sebuah segitiga siku-siku. Salah satu sudutnya adalah Y. Cos Y sama dengan min 2 per 3. Maka pada segitiga ini, panjang sisi samping adalah 2 dan panjang sisi miring adalah 3. Maka panjang sisi depan sama dengan akar 5 yang diperoleh dari akar 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Akar 9 dikurangi 4 sama dengan akar 5. Sekarang kita bisa menentukan nilai tangen Y. Tangen Y, karena Y sudut di kuadran yang ketiga, maka tangen Y bernilai positif. Jadi tangen Y sama dengan akar 5 per 2. Sedangkan untuk sinus Y, di kuadran yang ketiga, sinus Y bernilai negatif. Maka sinus Y nilainya sama dengan min akar 5 per 3. Sekarang kita sudah memperoleh nilai cos X, kemudian nilai tangen Y, dan nilai sinus Y. Kita masukkan. Cos X kita ganti dengan min 2 akar 2 per 3. Tangen Y kita ganti dengan akar 5 per 2. Dan sin Y kita ganti dengan min akar 5 per 3. Bagian yang ini, jika dijumlahkan hasilnya adalah bagian yang ini. 3 kali akar 5 min 2 kali akar 5 yang ini dibagi 2 kali 3 yang ini. Maka hasilnya sama dengan min 2 akar 2 per 3 dibagi akar 5 per 6. Atau sama dengan min 2 akar 2 per 3 kali 6 per akar 5. 6 dibagi 3 hasilnya sama dengan 2. Kemudian 2 dikalikan ini hasilnya adalah 4 akar 2. Maka hasilnya sama dengan min 4 akar 2 per akar 5. Kita rasionalkan dengan cara dikalikan dengan akar 5 per akar 5. Maka hasil akhirnya sama dengan min 4 akar 10 per 5. Contoh yang kedua, diketahui tangen alfa sama dengan X dengan alfa sudut di kuadran pertama. Hitunglah nilai dari kosinus 270 derajat min alfa ditambah sinus 180 derajat plus alfa. Baik, untuk bentuk yang ini, kosinus 270 derajat min alfa kita ubah menjadi bentuk kosinus 180 derajat ditambah 90 derajat. Yang ini diubah menjadi ini, min alfa. Kemudian bentuk yang ini kita ubah menjadi min sin alfa. Selanjutnya, untuk bentuk yang ini kita ubah menjadi kosinus 180 derajat ditambah 90 derajat min alfa. Yang ini kita sendirikan. Maka yang ini hasilnya sama dengan min kosinus 90 derajat min alfa yang ini. Perhatikan bahwa ini adalah sudut
penyiku, nilai kosinus dari sudut penyiku itu sama dengan sinus alfa. Jadi min cos 90 derajat min alfa sama dengan min sin alfa dikurangi dengan sin alfa yang di sini, maka hasilnya sama dengan min 2 kali sin alfa. Sekarang kita akan menentukan nilai dari sin alfa dengan menggunakan tangen alfa yang diketahui. Kita buat sebuah segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya adalah alfa. Yang diketahui adalah tangen alfa sama dengan X. Berarti tangen alfa sama dengan X per 1. Maka pada segitiga siku-siku ini, panjang sisi depan adalah X dan panjang sisi samping adalah 1. Maka panjang sisi miring nilainya sama dengan akar X kuadrat ditambah 1. Jadi dari segitiga ini kita bisa menentukan nilai dari sin alfa, yaitu X dibagi akar X kuadrat plus 1, yang jika dirasionalkan kita kalikan dengan akar X kuadrat plus 1 dibagi akar X kuadrat plus 1, maka nilainya sama dengan X per X kuadrat plus 1 kali akar X kuadrat plus 1. Inilah nilai dari sin alfa. Jadi nilai dari min 2 sin alfa adalah min 2x per x kuadrat plus 1 kali akar x kuadrat plus 1. Perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran yang keempat. Sebuah sudut di kuadran keempat nilainya antara 270 derajat sampai 360 derajat. Perhatikan titik P, X, Y yang terletak pada kuadran yang keempat. Ini adalah ruas garis OP, yaitu ruas garis yang menghubungkan antara titik P dengan titik pusat koordinat. Sudut yang dibentuk oleh ruas garis OP dan sumbu X positif kita beri nama sudut beta. Inilah sudut beta. Untuk sudut beta di kuadran keempat berlaku, yang pertama, sin beta sama dengan Y per R, cos beta sama dengan X per R, tangen beta sama dengan Y per X. Untuk setiap titik yang ada pada kuadran yang keempat, nilai X-nya bernilai positif, kemudian nilai Y-nya bernilai negatif, maka untuk sin beta, nilainya adalah negatif dibagi positif, sama dengan negatif. Kemudian untuk cos beta, nilainya adalah positif dibagi positif, bernilai positif, dan tangen beta, nilainya adalah negatif dibagi positif, bernilai negatif. Jadi kesimpulannya, perbandingan trigonometri di kuadran keempat yang bernilai positif adalah kosinus. Perhatikan gambar ini. Ini adalah sudut beta yang nilainya antara 270 derajat sampai 360 derajat. Sekarang jika kita ambil sudut yang ini sama dengan alfa, maka sudut beta dapat kita nyatakan sebagai 360 derajat min alfa. Maka sin beta berubah menjadi sin 360 derajat min alfa, nilainya adalah Y per R, bernilai negatif. Kemudian cos beta berubah menjadi cos 360 derajat min alfa, nilainya adalah X per R, bernilai positif. Dan tangen beta berubah menjadi tangen 360 derajat min alfa, nilainya adalah Y per X, bernilai negatif. Sekarang kita akan membandingkan nilai perbandingan trigonometri dari sudut 360 derajat min alfa dengan nilai perbandingan trigonometri dari sudut alfa. Yang pertama, untuk sinus 360 derajat min alfa nilainya sama dengan Y per R, bernilai negatif. Sedangkan
sin alfa nilainya adalah y per r bernilai positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa sinus 360 derajat min alfa nilainya sama dengan min sin alfa. Yang kedua, untuk kosinus 360 derajat min alfa nilainya adalah x per r bernilai positif, dan kosinus alfa nilainya adalah x per r bernilai positif. Maka dapat disimpulkan bahwa kosinus 360 derajat min alfa nilainya sama dengan cos alfa. Yang ketiga, untuk tangen 360 derajat min alfa nilainya adalah y per x bernilai negatif. Kemudian tangen alfa nilainya adalah y per x bernilai positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa tangen 360 derajat min alfa nilainya sama dengan min tangen alfa. Kita ulangi kesimpulan kita. Sinus 360 derajat min alfa nilainya sama dengan min sin alfa. Kosinus 360 derajat min alfa nilainya sama dengan cos alfa. Dan tangen 360 derajat min alfa nilainya sama dengan min tangen alfa. Contohnya, diketahui cos B sama dengan min 2/3 dengan B sudut di kuadran kedua. Hitunglah nilai kotangen 270 derajat plus B dikurangi sin 360 derajat min B. Untuk kotangen 270 derajat plus B bisa kita ubah menjadi kotangen dari 360 derajat min 90 derajat ditambah B. Jadi 270 derajat kita ubah menjadi ini. Kemudian sin 360 derajat min B kita ubah menjadi min sin B. Karena di sini adalah min, maka menjadi plus sin B. Selanjutnya, bentuk yang ini kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Kotangen 360 derajat min 90 derajat min B itu sama dengan min kotangen 90 derajat min B. Yang ini berubah jadi yang ini. Yang ini tetap dari sini. Nah, ini merupakan sudut penyiku. Kotangen 90 derajat min B nilainya sama dengan tangen B. Jadi bentuk ini dapat kita ubah menjadi bentuk min tangen B ditambah sin B. Sekarang kita tinggal menentukan nilai dari tangen B dan sin B dengan menggunakan nilai cos B yang diketahui. Caranya adalah kita buat sebuah segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya adalah B. Cos B sama dengan min 2/3 dengan B sudut di kuadran yang kedua. Maka panjang si samping ini adalah 2, kemudian si miring sama dengan 3. Panjang sisi depan yang di sini itu sama dengan akar 5. Kita hitung menggunakan teorema Pythagoras. Dari sini kita dapat menentukan bahwa nilai dari tangen B itu sama dengan min akar 5/2. Tangen B bernilai negatif karena di kuadran kedua. Kemudian nilai dari sin B adalah akar 5/3 bernilai positif karena ada di kuadran yang kedua. Selanjutnya nilai ini kita masukkan ke sini. Tangen B kita ganti dengan min akar 5/2 dan sin B kita ganti dengan akar 5/3. Maka hasilnya sama dengan 5 akar 5/3.